Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita karunia, serta Allah berikan kita hidayah sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak manusia yang membentak orang tuanya, bahkan menghina orang tuanya. Padahal Allah telah katakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahawa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut jihad fi sabilillah? Karena aku tidak ingin merasakan sakitnya ketika dihisab." Maka Rasulullah kembali bertanya, "Hal laka minal ummin? Apakah ibumu masih hidup?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Naam, masih ya Rasulullah." Maka Rasulullah kembali berkata, "Wahai pemuda, kau urus saja ibumu, berbakti sajalah engkau kepada ibumu, maka sesungguhnya surga berada di bawah kaki ibu." Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, ketika kita meminta sesuatu kepada kedua orang tua kita, ketika mereka tidak mengkabulkan, kita membentaknya. Ketika kita meminta sesuatu yang sangat kita inginkan, namun kita membentaknya, bahkan kita durhaka kepada mereka. Orang tua memasukkan kita ke pesantren bukan hanya mereka berharap satu kepada kita. Kitalah yang akan mensolatkan jenazahnya. Kitalah yang akan penyelenggaraan jenazahnya. Itulah yang mereka inginkan daripada kita. Mereka tidak ingin kita membelikan rumah yang mewah. Mereka tidak ingin kita membelikan untuknya mobil yang mewah. Mereka tidak ingin membelikan kita, untuk mereka rumah yang begitu mewah. Tapi mereka hanya berharap satu kepada kita, yaitu kitalah yang melaksanakan penyelenggaraan jenazahnya di akhir hayat kelak. Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallah fi ridha walidain wa syaqtallah fi saqtil walidain. Redanya Allah, kasih sayangnya Allah ada pada kedua orang tua, dan sebaliknya murkanya Allah, marahnya Allah juga ada pada murka dan marahnya kedua orang tua. Ada sebuah kisah ketika seorang ahli ibadah sedang melaksanakan ibadah. Nama pemuda tersebut adalah Junaid. Maka ketika Junaid sedang beribadah, maka ibunya memanggil, "Wahai Junaid." Junaid tetap diam. "Wahai Junaid." Junaid tetap diam. Sampai ketiga kali ibunya memanggil, Junaid tetap diam. Junaid bukan tidak mendengar, tapi Junaid itu bingung, manakah yang aku dahulukan, berbakti kepada ibuku atau beribadah kepada Allah. Maka singkat cerita, Junaid tetap beribadah kepada Allah, sehingga ibunya berkata, "Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa Junaid sebelum ia melihat seorang wanita pelacur." Maka singkat cerita, disuruhlah oleh seorang pemuda di negeri tersebut menggoda Junaid. Maka tidak tergoda, sehingga hamillah wanita tersebut, sehingga wanita tersebut memfitnah Junaid. "Lihatlah perutku, Junaid telah menghamiliku." Maka sepakatlah orang warga tersebut ingin meruntuhkan, ingin menghancurkan rumah Junaid, sehingga Junaid berkata, "Aku tidak ada menghamili wanita tersebut. Kami perlu bukti," kata warga. Kemudian Junaid berkata, "Tunggulah anak ini lahir. Setelah lahir, maka kita akan tanyakan kepadanya." Singkat cerita, tak lama setelah itu kemudian anak tersebut lahir. Maka Junaid langsung menekan perutnya, berkata, "Wahai bayi, siapakah bapa engkau?" Maka bayi tersebut berkata, "Bapakku adalah orang pengembala domba." Maka dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahawa doa orang tua itu tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun doa orang tua tersebut salah, namun tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan para ulama berkata, tidak boleh kita berdebat dengan orang tua meskipun masalah sendal. Begitulah adab kita kepada orang tua itu. Seorang ulama juga mengatakan, satu kali saja orang tua mendoakan kita, maka cukuplah untuk kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mumpung mereka masih ada, berbaktilah kepadanya. Pangkat bisa kita raih, jabatan bisa kita raih, namun kesempatan berbakti kepada orang tua hanyalah datang satu kali. Oleh karena itu, ciumlah tangannya, peluklah erat tubuhnya, ucapkan kepadanya, doakan anakmu ini selalu sukses. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf seluruh kesalahan dan kekhilafan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.